Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas terkait evaluasi program pengembangan ruang terbuka hijau Kota Makassar. Kelompok 3 terdiri dari 5 anggota, yaitu Wahyu Saputra, Mayang Putri Anjani, Kofifa Nur, Dewi Sristiana, Otto Teraplawar. Nah, langsung saja kita menuju ke bab 1, yaitu pendahuluan, yang akan dijelaskan oleh Saudara Otto. Terima kasih, Saudara Moderator. Ya, di sini kita mengambil latar belakang sebagai berikut. Melihat kecenderungan pertumbuhan penduduk Kota Makassar yang sangat pesat, maka masalah yang terjadi yaitu kepadatan penduduk meningkat. Sehingga dengan bertambahnya penduduk kota akan menuntut pertambahan pada kebutuhan tempat yang nyaman untuk tinggal dan kota yang bersih dan hijau. Suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi organisasi pemerintah kota di tengah dinamika kependudukan yang menuntut pemenuhan sarana produksi, lebih pergerakan dan akumulasi kapital secara dinamis. Kondisi ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Makassar telah mengalami penurunan dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan kota yang dinamis. Perubahan kondisi lingkungan yang semakin buruk dan masih banyak kekurangan lahan dengan presentasi 7,236% dari luas wilayah Kota Makassar untuk membangun area perpohonan atau penghijauan. Ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasnya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan kondisi ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar. Di sini kami mengambil rumusan masalah, yaitu 1, bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan pemerintah Kota Makassar. Yang kedua, bagaimana identifikasi luas ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Yang ketiga, bagaimana hambatan pemerintah kota dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Yang keempat, bagaimana keterkaitan stakeholder dalam pengadaan ruang terbuka hijau Kota Makassar. Dan yang terakhir yaitu bagaimana koordinasi antar SKPD dalam program pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Ya, bab 2 nanti dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi bab 2 tinjauan pertama. Landasan hukum. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. Pada pasal 2 ayat 1 dan 2 bahwa ruang lingkup kawasan hijau kota tercakup strategis dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kota Makassar sampai dengan batas ruang darat, ruang batas udara. Pasal 15, rencana pengembangan kawasan hijau yang terdiri dari 13 ayat. Pasal 50, pemanfaatan kawasan lindung, kawasan pada pusat kota, dan permukiman pelabuhan atau bandara, serta olahraga dan budidaya, dan lain-lain. Keberadaan RTH juga dipertegas dan dilindungi dengan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M tahun 2008 tentang pedoman pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan. Apa itu ruang terbuka hijau? Ruang terbuka hijau atau RTH merupakan struktur lahan atau kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis seperti pengendalian pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengendalian tata air, dan sebagainya. Unsur alami inilah yang menjadi ciri ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, baik unsur alam berupa tumbuh-tumbuhan atau vegetasi, badan air maupun unsur alami lainnya. Pengaturan RTH. UU PR Peraturan tentang Ruang Terbuka Hijau RTA Pasal 28 ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf A terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota.
Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Klasifikasi RTH UUPR Peraturan tentang Ruang Terbuka Hijau. Ruang terbuka hijau publik seperti taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan sungai dan pantai. Ruang terbuka hijau privat seperti kebun atau halaman rumah, atau gedung milik masyarakat, atau swasta yang ditanami tumbuhan. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Adapun lokasi penelitian kami yaitu di Kota Makassar, di mana Kota Makassar merupakan salah satu kota utama di kawasan timur Indonesia. Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan ini bahkan disebut sebagai pintu gerbang menuju Indonesia Timur. Sayangnya, pembangunan infrastruktur tidak sejalan dengan jumlah penyediaan kawasan ruang terbuka hijau. Pembangunan infrastruktur justru turut berperan dalam memangkas ruang terbuka hijau. PLT Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Andi Iskandar juga mengakui keberadaan RTH di Makassar belum memadai lantaran baru mencapai 11% dari target 30%. Metode pengumpulan data dan metode evaluasi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, di mana metode observasi ini dilakukan dengan cara menganalisa kondisi yang ada di lokasi penelitian, lalu dianalisis lebih lanjut menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Selanjutnya, metode evaluasi. Metode evaluasi yang digunakan yaitu evaluasi semu, di mana evaluasi semu ini merupakan jenis pendekatan atau teknik dari evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn tahun 1999. Evaluasi semu ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif tanpa perlu bertanya secara langsung kepada perorangan, kelompok, dan masyarakat. Kebijakan ini dilakukan demi mendapatkan data atau fakta yang dijamin dengan kebenarannya, dengan menggunakan berbagai grafik, tabel, angka, dan analisis. Selanjutnya yaitu bab 4 pembahasan. Program Rencana Jangka Panjang Pengadaan RTH Kota Makassar. Dalam rangka memperkukuh eksistensi dan pencapaian Makassar menuju kota dunia, ditetapkan tujuan penataan ruang RT/RW Kota Makassar tahun 2034, maka ditetapkan ke dalam Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar tahun 2015 sampai 2034. Yang pertama, memenuhi syarat ruang terbuka hijau kota sebesar 30%. Yang kedua, mengadakan ruang terbuka hijau seluas 8.314 hektar dari luas kota Makassar pada tahun 2034. Selanjutnya yaitu Program Rencana Jangka Menengah Daerah Pengadaan RTH Kota Makassar. Program Ruang Terbuka Hijau yang masuk dalam perencanaan RPJMD Kota Makassar adalah sebagai berikut. Program RPJMD yang pertama yaitu Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan indikator kinerja yaitu luas RTH yang dibangun, di mana target di tahun 2015 sebesar 1.159,71 hektar, di tahun 2016 1.168,11 hektar, tahun 2017 1.176,51 hektar, tahun 2018 1.274,91 hektar, dan target tahun 2019 yaitu 1.274,95 hektar yang ditanggung-jawabi oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah. Selanjutnya yaitu program peningkatan kapasitas penghijauan kota, di mana indikator kinerja programnya yaitu jumlah pohon yang tertanam. Target di tahun 2015 sebanyak 7.500 pohon, 2016 5.000 pohon, 2017 9.500 pohon, 2018 13.000 pohon, dan tahun 2019 14.000 pohon
yang ditanggung-jawabi oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai kondisi lapangan ruang terbuka hijau Kota Makassar. Nah, di mana ruang terbuka hijau di Kota Makassar ini belum memenuhi kondisi ideal. PLT Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menjelaskan keberadaan ruang terbuka hijau di Makassar belum memadai lantaran baru mencapai 11% dari target 30%. Kemudian adanya keterbatasan lahan disebabkan karena laju pembangunan di Kota Makassar tidak diimbangi dengan penyediaan lahan terbuka hijau atau ruang terbuka hijau dengan luasan yang ideal. Hal tersebut dijelaskan dalam beberapa artikel. Di antaranya bisa dilihat pada slide, yaitu ruang terbuka hijau di Makassar belum penuhi target, dan ruang terbuka hijau di Makassar ini masih jauh dari kata ideal. Selanjutnya, luas ruang terbuka hijau Kota Makassar pada tahun 2015. Nah, menurut kecamatan yang ada di Kota Makassar, kecamatan yang memiliki persentase ruang terbuka hijau tertinggi yaitu pada Kecamatan Telo dengan persentase 2,247%. Dan kecamatan yang memiliki ruang terbuka hijau terendah yaitu Kecamatan Talo, Kecamatan Wajo dengan persentase 0,011%. Lebih dari 12 kecamatan di wilayah Kota Makassar yang memiliki luas ruang terbuka hijau di bawah 5%. Dan apabila dihitung dari jumlah RTH setiap kecamatan, maka didapatkan persentase sebesar 7% untuk nilai rata-rata luasan ruang terbuka hijau dari seluruh wilayah kecamatan. Selanjutnya, keterkaitan stakeholder dalam program pengadaan ruang terbuka hijau Kota Makassar. Nah, stakeholder yang berperan pada program pengadaan RTH ini ada 4. Yang pertama yaitu pemerintah, di mana program ini melalui Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Yang kedua ada swasta dengan melakukan kerjasama dengan bank daerah dan bank swasta Kota Makassar. Kemudian yang ketiga yaitu media, melalui media cetak atau media elektronik lokal yang ada di Kota Makassar. Kemudian yang keempat yaitu masyarakat, di mana melalui masyarakat di instansi pendidikan, LSM, komunitas lingkungan, hingga kelompok masyarakat lainnya. Selanjutnya, koordinasi antar SKPD dalam program pengadaan dan pembangunan taman kota. Nah, instansi yang pertama yaitu Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, di mana berperan untuk membuat rancangan pembangunan taman kota. Kemudian instansi yang kedua yaitu Badan Lingkungan Hidup yang memiliki peran sebagai koordinator dalam mengomunisasian terkait ruang terbuka hijau. Kemudian instansi yang ketiga yaitu daerah Kota Makassar itu sendiri, yang dimana berperan sebagai pengawas, pemantauan, dan evaluasi ruang terbuka hijau. Kemudian pendataan ruang terbuka hijau. Nah, instansi yang keempat yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar, yang memiliki peran untuk melaksanakan teknis pembangunan taman kota dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Instansi yang kelima yaitu
Dinas Tata Ruang dan Bangunan, yang dimana memiliki peran untuk pengendali pemanfaatan lahan dan izin mendirikan bangunan serta pengawas penggunaan lahan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu kecamatan. Kecamatan setiap yang dimana memiliki peran memastikan status lahan, bangunan, dan taman. Mungkin itu saja dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis dari hasil evaluasi yang sudah kelompok kami lakukan. Nah, di sini kami sudah melakukan analisis terkait dengan pengembangan ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Makassar. Nah, berdasarkan analisis yang kita lakukan, ternyata ada 2 program terkait dengan pengembangan RTH di Kota Makassar. Yang pertama yakni program pengelolaan ruang terbuka hijau dan program peningkatan kapasitas penghijauan kota yang termasuk ke dalam program RPJMD Kota Makassar. Nah, untuk program pengelolaan ruang terbuka hijau, indikator kinerja programnya yakni luas RTH yang dibangun, sedangkan untuk program peningkatan kapasitas penghijauan kota, indikator kinerja programnya yaitu penanaman pohon. Nah, dari data yang teman-teman bisa lihat pada layar, ditunjukkan bahwa dari tahun 2015, 2016, sampai 2017, untuk program pengelolaan ruang terbuka hijau, hanya terjadi penambahan sekitar 12,27 hektar. Di mana kalau dilihat dari target 5 tahunan perencanaan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Makassar, yang sesuai ke dalam RPJMD Kota Makassar, nah seharusnya terdapat penambahan luas ruang terbuka hijau sampai tahun 2019 itu sebesar 115,24 hektar. Nah, sementara pada data di layar ditunjukkan bahwa pada sampai 2017 itu penambahan luas ruang terbuka hijau hanya 12,27 hektar. Nah, artinya terdapat kekurangan 102,97 hektar yang harus dipenuhi oleh Kota Makassar untuk mencapai target perencanaannya. Nah, selanjutnya untuk program peningkatan kapasitas penghijauan kota yang indikator kinerja programnya yaitu penanaman pohon, dapat dilihat bahwa di tahun 2017 itu jumlah pohon yang tertanam hampir sesuai dengan target perencanaan, namun belum mencapai target, di mana realisasi dari program penanaman pohon di 2017 itu sebanyak 9.403 pohon. Namun pada target perencanaannya yakni sebesar 9.500 pohon. Nah, berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, makanya di sini kami sudah melakukan evaluasi program, di mana kesimpulan yang kami peroleh yakni antara target dan pencapaian dari kedua program tadi, yakni program pengadaan jalur hijau dan program penanaman pohon itu tidak terpenuhi. Di mana dari target program penanaman pohon yang targetnya yakni sebesar 9.500 pohon, itu hanya bisa direalisasikan sebanyak 9.403 pohon. Nah, untuk program yang kedua, yakni pengadaan jalur hijau, yang dimana targetnya itu pada tahun 2017 terjadi penambahan sebesar 5 hektar, sedangkan realisasinya itu hanya sebesar 1,72 hektar, sehingga ini menunjukkan bahwa antara target dan pencapaiannya itu masih belum terpenuhi. Nah, mengapa bisa tidak terpenuhi? Pastinya ada beberapa faktor yang menyebabkannya, baik itu faktor
internal ataupun faktor eksternal. Nah, untuk faktor penghambat internal, ada beberapa faktor yang diantaranya itu keterbatasan anggaran, produk hukum dan pemerintah, dan pengawasan yang kurang. Nah, untuk bagian keterbatasan anggaran, anggaran ini seringkali memang menjadi masalah yang tidak kunjung habisnya. Untuk anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas penghijauan kota, itu dirasakan masih kurang, yakni hanya senilai 1.168.675.200 rupiah untuk penyediaan pohon yang difasilitasi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup. Itu pun masih terhambat karena permasalahan anggarannya. Nah, adapun untuk pelaksanaan pembuatan taman juga masih tersendat dan tidak selesai sesuai target, di mana anggaran untuk pembuatan taman baru itu hanya sebesar Rp175.397.150.000. Nah, yang kedua, faktor yang menyebabkan program tersebut tidak mencapai, yakni produk hukum dan pemerintah, di mana keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang penataan ruang ini yang diharapkan sebagai konsep dasar hukum dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang itu tidak terrealisasi sesuai dengan harapan. Nah, ini bisa terlihat dari tantangan yang terjadi di lapangan, seperti semakin maraknya permasalahan banjir dan longsor, semakin meningkatnya kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan, belum terselesaikannya masalah permukiman kumuh, dan permasalahan lain menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 ini masih belum terrealisasi di lapangan. Nah, yang ketiga, masalah yang terjadi yakni karena adanya pengawasan yang kurang. Nah, lemahnya pengawasan pada pelaksanaannya dikarenakan ada beberapa hal, yakni seperti jumlah SDM yang terbatas. Nah, pengawasan yang dilakukan ini tidak berjalan dengan efektif, karena memang ada wilayah yang tidak terjangkau yang dikarenakan karena keterbatasan sumber daya manusia. Nah, misalnya jumlah personel dalam pengawasan ini memang membutuhkan jumlah yang seimbang dengan jumlah yang diawasi. Namun, pada lapangan itu masih belum maksimal. Nah, adapun beberapa faktor penghambat eksternal seperti masalah geografis wilayah, di mana kita tahu bahwa luas wilayah yang besar yang dibutuhkan untuk merealisasikan kedua program tadi, yakni program pengadaan jalur hijau dan program penanaman pohon, dan keterbatasan sumber pendapatan dan pembiayaan untuk pembangunan ruang terbuka hijau, ini memang menjadi kesulitan dalam menentukan skala prioritas oleh pemerintah. Makanya, karena kedua hal ini yang tidak seimbang, sehingga pemerintah sulit untuk merealisasikan kedua program itu untuk mencapai target dari perencanaan. Nah, yang kedua itu masalah prioritas pembangunan, di mana di lapangan banyaknya pendekatan-pendekatan sebagai sumber masukan perencanaan pembangunan yang menjadikan pemerintah sulit menentukan kegiatan prioritas pembangunan. Akhirnya, untuk merealisasikan tadi itu masih belum maksimal karena adanya kebingungan yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, yang faktor ketiga yakni masyarakat, di mana adanya kurangnya kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya pengaturan dan perizinan dalam pembangunan infrastruktur privat maupun publik. Nah, adapun kesimpulan dari kelompok kami, yakni yang pertama adalah program realisasi pengadaan RTH kota ini, yakni program pengadaan jalur hijau dan penanaman pohon itu masih belum dilakukan dengan optimal oleh pemerintah. Nah, yang kedua, masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di lapangan dalam upaya pengadaan RTH kota yang disebabkan oleh beberapa faktor.
Nah, yang ketiga yakni perlu dicarikannya solusi dan upaya untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja dari kelompok 3 terkait analisis program pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.